Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ratna dengan stambuk A11211181. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas telaah naskah drama. Baik, materi pertama ada konsep telaah naskah drama. Telaah naskah drama adalah proses mendalam untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek dalam sebuah karya sastra panggung. Proses ini melibatkan penguraian struktur, karakter, tema, dan pesan yang terkandung dalam naskah. Melalui telaah, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang makna dan nilai estetika yang ingin disampaikan oleh penulis melalui karyanya. Adapun aspek-aspek utama dalam telaah naskah drama. Struktur drama merujuk pada kerangka dasar yang mengatur alur cerita, dialog, dan adegan dalam naskah. Elemen-elemen penting dalam struktur drama yaitu yang pertama babak, di mana pembagian cerita menjadi bagian-bagian besar yang dipisahkan oleh jeda waktu atau perubahan suasana. Yang kedua adegan, unit terkecil dalam drama yang menggambarkan peristiwa atau dialog dalam satu ruang dan waktu. Yang ketiga alur, rangkaian peristiwa yang terjadi dalam drama meliputi eksposisi, konflik, klimaks, dan resolusi. Yang keempat dialog, percakapan antar karakter yang menjadi penggerak cerita dan penyalur emosi. Yang kelima monolog, ucapan panjang seorang karakter yang ditunjukkan kepada dirinya sendiri atau penonton. Yang keenam prolog, bagian pembuka yang memberikan latar belakang cerita atau memperkenalkan tema utama. Yang ketujuh epilog, bagian penutup yang memberikan refleksi atau komentar terhadap cerita. Ada bagian 2 yaitu karakter. Tokoh-tokoh dalam drama yang memiliki peran penting dalam memajukan cerita. Aspek-aspek penting dalam karakter meliputi. Dan yang ketiga motivasi, alasan dibalik tindakan dan ucapan karakter. Yang keempat perkembangan, perubahan yang dialami karakter selama alur cerita. Yang kelima hubungan antara karakter, interaksi dan dinamika hubungan antara tokoh-tokoh. Yang keenam tema, ide atau pesan utama yang ingin disampaikan oleh penulis melalui drama. Tema dapat berupa isu sosial, moral, politik, atau filosofis. Dan yang ketujuh, pesan, makna atau nilai yang ingin disampaikan oleh penulis kepada penonton. Pesan dapat berupa kritik sosial, ajakan untuk berempati, atau refleksi tentang kehidupan. Yang kedelapan gaya bahasa, penggunaan bahasa yang khas dalam naskah drama seperti penggunaan dialek, metafora, dan simbol. Yang kesembilan latar, tempat, waktu, dan suasana yang menjadi latar belakang cerita. Dan yang terakhir atau yang ke-10 konflik, perbenturan antara karakter, keinginan atau nilai yang menjadi penggerak cerita. Tujuan telaah naskah drama. Telaah naskah drama memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memahami makna dan pesan yang terkandung dalam naskah. Yang kedua, menganalisis struktur dan elemen-elemen penting dalam naskah. Yang ketiga, menilai nilai estetika dan kualitas sastra naskah. Yang keempat, menentukan potensi naskah untuk dipentaskan. Yang kelima, mengembangkan pemahaman tentang sejarah dan perkembangan drama. Adapun metode telaah naskah drama, ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam telaah naskah drama, antara lain yang pertama pendekatan struktural, menganalisis struktur naskah secara sistematis, meliputi babak, adegan, alur, dialog, dan konflik. Yang kedua, pendekatan karakter, menganalisis karakter tokoh, meliputi motivasi, perkembangan, hubungan antar karakter, dan konflik internal dan eksternal. Yang ketiga, pendekatan tematik, menganalisis tema dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang keempat, pendekatan historis, menganalisis naskah dalam konteks sejarah dan perkembangan drama. Yang kelima, pendekatan sosiologis, menganalisis naskah dalam konteks sosial dan budaya. Karakteristik analisis telaah naskah drama. Analisis telaah naskah drama memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, interdisipliner, di mana melibatkan berbagai ilmu seperti sastra, seni pertunjukan, sosiologi, dan psikologi. Yang kedua, kritis dan sistematis, mengkaji naskah secara mendalam dan objektif dengan metode dan teori yang tepat. Yang ketiga, bersifat interpretatif, menawarkan berbagai pemahaman terhadap naskah berdasarkan konteks dan perspektif yang berbeda.
keempat, berorientasi pada makna, di mana mencari makna tersembunyi, pesan, dan nilai-nilai yang ingin disampaikan penulis. Telah naskah drama adalah proses kritis dan sistematis untuk memahami makna struktur dan pesan yang terkandung di dalam teks drama. Analisis ini melibatkan berbagai disiplin ilmu dan bertujuan untuk menggali makna tersembunyi dalam naskah drama. Gambaran telaah naskah drama. Telaah naskah drama yang dilakukan oleh para ahli seringkali fokus pada beberapa aspek penting seperti yang pertama, analisis struktur. Menjelajahi bagaimana naskah drama dibangun, termasuk pembagian babak, adegan, dialog, dan monolog. Analisis ini membantu memahami alur cerita, konflik, dan klimaks dalam drama. Yang kedua, analisis karakter. Memeriksa karakter dalam drama, termasuk motivasi, hubungan antara karakter, dan perkembangan karakter. Analisis ini membantu memahami peran karakter dalam cerita dan bagaimana mereka berkontribusi pada konflik dan resolusi. Yang ketiga, analisis tema. Mengidentifikasi tema-tema utama dalam drama seperti cinta, kematian, persahabatan, atau pengkhianatan. Analisis ini membantu memahami makna mendalam yang ingin disampaikan oleh penulis melalui drama. Yang keempat, analisis konteks. Memahami konteks sosial, budaya, dan historis di mana drama ditulis dan dipentaskan. Analisis ini membantu memahami makna drama dalam konteks zamannya dan bagaimana drama tersebut relevan dengan masyarakat saat ini. 5 poin penting yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini. Yang ke-1, analisis teks drama secara mendalam. Ini adalah inti dari mata kuliah telaah naskah drama. Memahami struktur, karakter, tema, dan konteks drama memungkinkan kita untuk mendekonstruksi teks dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, menemukan makna tersembunyi. Drama seringkali mengandung pesan dan nilai-nilai yang terselubung dalam alur cerita, dialog, dan karakter. Melalui analisis, kita dapat mengungkapkan makna tersembunyi ini dan memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, hubungan drama dengan konteks sosial dan budaya. Drama tidak berdiri sendiri, ia merupakan refleksi dari zaman dan budaya tempat ia diciptakan. Memahami konteks ini akan membantu kita memahami makna drama secara lebih utuh dan relevan dengan kehidupan saat ini. Yang keempat, kemampuan kritis dan analitis. Setelah naskah drama melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis, kita belajar menanyakan, menganalisis, dan menginterpretasikan teks drama dengan cermat. Yang kelima, apresiasi terhadap seni drama. Proses memahami dan menganalisis teks drama akan meningkatkan apresiasi kita terhadap seni drama. Kita belajar menghargai drama sebagai bentuk seni yang kompleks dan kaya makna. Dengan mempelajari semua poin ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang drama dan kemampuan untuk menganalisis dan mengapresiasi karya sastra ini. Adapun pendekatan karakteristik tokoh utama dalam novel Bumi Manusia. Pendekatan yang dilakukan oleh Pramoedya untuk mengetahui karakteristik tokoh utama dalam novel Bumi Manusia bervariasi. Beberapa pendekatan meliputi yang ke-1, penukuhan fisik. Pramoedya tidak hanya menggambarkan penampilan fisik tokoh secara dangkal, tetapi juga menghubungkannya dengan karakter dan kepribadian mereka. Contohnya, Minke digambarkan sebagai pemuda yang cerdas dan berwibawa, dengan penampilan yang rapi dan berpakaian dengan baik. Hal ini mencerminkan kepribadiannya yang terpelajar dan ambisius. Terus ada Nyai Ontosoro, meskipun memiliki kecantikan yang memikat, digambarkan dengan pemakaian yang sederhana dan tidak mencolok. Ini menunjukkan bahwa kecantikan bukanlah hal yang utama baginya, dan ia lebih mementingkan kepribadian dan kebebasan. Kedua, penokohan psikologis. Pramoedya menyelami jiwa tokoh-tokohnya dengan mendalam, menggambarkan pikiran, perasaan, motivasi, konflik batin mereka. Minke misalnya digambarkan sebagai pemuda yang idealis dan ingin memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Namun ia juga dihantui oleh rasa cinta yang rumit terhadap Nyai Ontosoro, yang membuatnya terjebak dalam dilema moral. Nyai Ontosoro meskipun menjadi istri seorang Belanda, memiliki jiwa yang merdeka dan tidak mau tunduk pada aturan kolonial. Ia memiliki kecerdasan dan ketajaman berpikir yang luar biasa, serta memiliki rasa cinta yang mendalam kepada Minke. Namun
dunia yang kelam dan rasa takut akan kehilangan kebebasan. Ketiga, penukuhan sosial. Pramedia menggambarkan latar belakang sosial tokoh-tokohnya dengan detail. Minke sebagai anak priayi memiliki akses ke pendidikan dan privilege yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang pribumi pada masa itu. Namun, ia juga menyadari ketidakadilan sosial dan penindasan yang dialami oleh rakyat pribumi. Nyai Ontosoro sebagai perempuan pribumi yang menjadi istri seorang Belanda, mengalami diskriminasi dan stigma sosial. Ia dipaksa untuk hidup dalam bayang-bayang status sosialnya dan menghadapi kecaman dari masyarakat. Keempat, dialog. Dialog dalam bumi manusia sangatlah penting untuk mengungkapkan karakter dan konflik. Dialog Minke dengan Nyai Ontosoro misalnya menunjukkan ketegangan dan kerumitan hubungan mereka. Dialog Minke dengan teman-temannya di sekolah juga menunjukkan pemikiran dan ide-ide politiknya. Kelima, sudut pandang. Bumi manusia ditulis dari sudut pandang orang pertama yaitu Minke. Hal ini memungkinkan pembaca untuk melihat dunia melalui mata Minke dan memahami pikiran, perasaan, dan persepsinya. Sudut pandang ini juga membantu membaca untuk memahami kompleksitas karakter Minke dan konflik batinnya. Pendekatan Pramedia dalam menggambarkan karakter-karakter dalam tubuh manusia sangatlah mendalam dan multidimensi. Ia tidak hanya menggambarkan penampilan fisik, tetapi juga menyelami jiwa tokoh-tokohnya, latar belakang sosial mereka, dan konflik batin yang mereka hadapi. Melalui dialog dan sudut pandang yang dipilih, Pramedia berhasil menciptakan karakter-karakter yang hidup dan berkesan yang masih relevan dan memikat pembaca hingga saat ini. Di sini saya mengambil naskah drama yang berjudul Bumi Manusia, karya Pramedia Anantatoer. Bumi Manusia, karya Pramedia Anantatoer, meskipun terkenal sebagai novel, tidak memiliki versi naskah drama resmi yang ditulis oleh Pramedia sendiri. Namun, banyak adaptasi dan interpretasi Bumi Manusia dalam bentuk drama panggung, film, dan televisi. Telaan naskah drama Bumi Manusia akan berfokus pada analisis adaptasi-adaptasi ini, mengamati bagaimana cerita dan karakter dalam novel diterjemahkan ke dalam bentuk